Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di waktu yang barokah ini, Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal ibadah setelah sejenak kita diwafatkan di malam hari tadi. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kelak bisa menjadi wasilah dalam rangka mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Azza wa Jal. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih ibadah, khususnya terkait dengan fiqhus shalah atau fikih seputar ibadah salat, yang insyaallah akan kita pelajari dengan pendekatan perbandingan mazhab, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas praktek atau tata cara salat yang pertama terkait dengan masalah niat, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan praktek yang kedua, yaitu ketika seorang muslim, ya, kemudian sudah mau berniat melaksanakan ibadah salat, tentunya adalah amalan pertama yang dilakukan yaitu membaca takbir, ya. Nah, takbir ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara umum di dalam praktek salat ada dua jenis takbir. Ya, ada dua jenis takbir. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Dan ini adalah takbir yang semua ulama sepakat hukumnya wajib dan menjadi dasar sahnya salat kita. Yaitu takbir yang dimulai ketika kita hendak mendirikan salat. Nah, yang kedua adalah takbir intiqal. Takbir intiqal. Ya, takbiratul ihram itu artinya adalah takbir yang mengharamkan. Maka disebut ihram, ya, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Yaitu takbir yang mengharamkan aktivitas di luar salat untuk tidak boleh kita lakukan di dalam salat. Ya, jadi kita kalau sebelum salat boleh makan, boleh minum, boleh bergerak sekendah hati kita gitu ya. Tapi kalau sudah baca takbiratul ihram, maka semua itu tidak dibolehkan dan harus melakukan hal-hal yang menjadi amalan salat. Nah, ini namanya disebut takbiratul ihram. Tapi kalau takbiratul intiqal, yang menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah, maka ini secara terjemahan bebas artinya adalah takbir yang menandakan perpindahan gerakan. Intiqal itu artinya berpindah, ya. Jadi ketika kita sholat itu Pak, kan ada beberapa takbir yang kita baca. Takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, ketika ke rakaat yang kedua dan seterusnya. Nah, takbir-takbir ini semua namanya disebut takbir intiqal, ya, takbir yang menandakan kita berpindah gerakan, ya. Nah, jadi ada dua jenis takbir, ya, ada dua jenis takbir. Tetapi pada kesempatan di pagi hari ini kita hanya akan membahas takbiratul ihram saja, dengan berbagai macam hukum yang terkait dengan takbiratul ihram, ya, yang mana ketika kita berbicara tentang takbiratul ihram ada beberapa hal
ya yang juga patut kita ketahui, walaupun dari sisi hukum nanti ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Tapi di sisi yang lainnya jamaah sekalian, nama lain untuk menyebut takbiratul ihram, para ulama menyebut juga dengan istilah takbiratul iftitah. Jadi ada istilah lain untuk menyebut takbiratul ihram, namanya takbiratul iftitah ya. Dan artinya sebenarnya sama seperti kata iftitah, yaitu takbir yang menandakan kita memulai ibadah salat. Jadi disebut takbiratul ihram, disebut takbiratul iftitah, dan juga disebut dengan at-takbiratul tahrimiyah. Nah, jadi kalau kita misalnya Pak baca kitab ya, baca kitab fikih, apakah madhab tertentu ataupun lintas madhab misalnya, kalau kita kalau kita membaca ada istilah takbiratul ihram, takbiratul iftitah atau at-takbiratul at-tahrimiyah, itu semuanya maknanya sama, yaitu takbir yang kita baca saat kita mau melakukan ibadah salat ya. Nah, paling tidak ada 3 hukum. Ada 3 hukum yang akan terkait dengan masalah takbiratul ihram ini di dalam ibadah salat. Ya, dan tidak dibedakan mau dia sholatnya wajib ataupun sholat sunnah. Yang pertama adalah bahwa takbiratul ihram itu merupakan sebab di antara sebab-sebab lainnya yang menjadi dasar sholat kita sah. Ya, jadi ini pertama disepakati para ulama, tidak sah sholat kalau tidak membaca takbiratul ihram. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan miftahus salati tahuru at-tahuru wa tahrimu at-takbiru wa tahlilu at-taslim. Ya. Jadi Rasul mengatakan kunci dari sahnya salat kita itu adalah kita dalam kondisi suci. Diharamkannya salat itu melalui takbir dan dihalalkannya melalui membaca salam. Ya, jadi berdasarkan definisi ini ada sabda Nabi mengatakan wa tahrimuha at-takbir, bahwa mengharamkan sesuatu yang sebelum kita lakukan sebelum sholat itu dengan membaca takbir. Maka nanti tadi saya sebutkan istilahnya takbiratul ihram ya. Tetapi yang jadi masalah begini jamaah sekalian, setelah semua ulama sepakat bahwa takbiratul ihram itu adalah sebab sahnya sholat, lantas statusnya apa di dalam ibadah sholat? Apakah dia sebagai syarat atau dia sebagai rukun? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama kita ya. Jadi kalau menurut mayoritas ulama, takbiratul ihram itu adalah rukun. Sedangkan kalau menurut mazhab Hanafi, takbiratul ihram itu syarat. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, bedanya apa antara rukun dan syarat? Nah, ini yang jadi masalah. Secara umum nih ya, untuk kita bisa memahami perbedaan dua istilah ini Pak, saya akan kasih contoh sederhana yang insya Allah mudah-mudahan kita semua pada paham ya. Kalau kita Pak yang namanya diwajibkan untuk menutup aurat ketika kita sholat, ya kan? Nah, saya tanya Pak, kira-kira menutup aurat itu dilakukan sebelum sholat atau saat sholat? Sebelum atau saat? Jadi kita baca Allahu Akbar, apakah sambil pakai baju atau pakai baju dulu baru Allahu Akbar? Sebelum kan? Nah, amalan-amalan yang hukumnya wajib sebelum kita lakukan ibadah sholat itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Tapi kalau kemudian amalan itu menjadi bagian dari ibadah sholat seperti ruku, sujud dan seterusnya, itu namanya rukun. Nah, dalam konteks masalah takbiratul ihram ini, para ulama kita beda pendapat. Dia ini rukun atau syarat gitu ya. Apa syarat atau rukun gitu ya. Nah, dalam hal ini Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhatus Suluk, beliau mengatakan setelah menjelaskan bahwa rukun itu menurut pendapat mayoritas ulama atau takbiratul ihram itu adalah menurut mayoritas ulama adalah rukun, sedangkan dalam mazhab Hanafi adalah syarat, beliau memberikan satu contoh kasus Pak yang bisa membedakan antara dua istilah ini, yaitu dalam kasus di mana seorang muslim ketika dia dalam kondisi sholat Pak, tiba-tiba saat baca takbir Allahu Akbar sebelum memulai membaca doa iftitah, teringat kalau di pakaiannya ada najis atau teringat ada benda najis yang menempel di dalam dirinya. Misalnya begini Pak, kita misalnya punya dompet yang terbuat dari kulit babi, boleh nggak kita miliki Pak? Dompet terbuat dari kulit babi itu boleh nggak dimiliki? Dan kita gunakan untuk menyimpan uang kita dan seterusnya, boleh nggak? Hah? Jawabannya Pak, kalau itu kita dapatkan lewat jalur hadiah bukan jual beli boleh, meskipun statusnya najis.
Karena najis itu boleh digunakan untuk aktivitas duniawi, tapi tidak boleh ketika terkait dengan ibadah. Nah, jadi kalau misalnya Pak kita punya dompet yang terbuat dari kulit babi untuk kegiatan kita di luar masjid, ya nggak ada masalah, silakan gitu. Tapi kalau kita mau masuk masjid misalnya ya, atau ketika kita mau sholat masih ada di kantong celana kita, nah ini nggak boleh, karena kita termasuk membawa benda najis. Ya. Nah orang ketika sholat Allahu Akbar, teringat di kantongnya ada dompet terbuat dari kulit babi Pak, maka menurut mazhab mayoritas ulama yang mengatakan takbir adalah rukun, sholatnya otomatis batal. Ya. Soalnya otomatis batal. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, ketika dia ingat rupanya ada dompet najis tadi, masih baca takbir, dia ambil, dia buang, sholatnya bisa dilanjutkan. Sholatnya bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena takbir adalah syarat. Sebab yang namanya najis itu Pak tidak membatalkan syarat, tapi najis itu membatalkan rukun sholat. Ya, contoh sederhana misalnya Pak, kita sudah wudhu dalam kondisi suci ya, kita sudah wudhu dalam kondisi suci dari hadas. Datang ke masjid karena wudhunya dari rumah, datang ke masjid, di tengah perjalanan badan kita terkena najis, batal nggak wudhu kita Pak? Batal nggak wudhu gara-gara tersentuh najis? Nggak batal, ya. Tapi memang kita belum boleh sholat sebelum kita membersihkan najisnya, gitu kan. Tapi tidak harus mengulangi wudhunya. Karena najis itu tidak membatalkan wudhu yang menjadi syarat sah salat. Tapi kalau kita lagi sholat Pak, lagi sholat kita rukuk sujud, ya tiba-tiba kemudian terjatuh kotoran hewan misalnya, ya maka otomatis sholat kita batal. Karena rukuk dan sujud adalah rukun sholat. Nah, bisa dipahami ya perbedaannya Pak ya. Nah jadi sekali lagi kaidahnya adalah najis itu tidak membatalkan syarat sholat, tapi dia membatalkan rukun sholat. Dan ini kasusnya terjadi ketika diperselisihkan takbir adalah syarat atau rukun ya. Baik, tapi sih kalau menurut saya Pak, ya takbir itu kan waktunya singkat sekali gitu ya. Ya kalau memang ada benda najis di badan kita ya lebih baik kita ulangi saja setelah dibersihkan dari tubuh kita. Tapi ini sebagai wawasan saja bahwa para ulama beda pendapat tentang takbir ini sebagai rukun atau syarat. Baik, yang kedua adalah syarat sah takbiratul ihram. Agar takbiratul ihram itu menjadi sah dan akhirnya salah satu di antara sebab sahnya salat kita terpenuhi, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, wajibkah takbiratul ihram itu bersamaan dengan niat di dalam hati? Nah, ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Artinya begini jemaah sekalian, pertanyaan fikihnya adalah apakah ketika seseorang baru berangkat dari rumah menuju masjid dia sudah meniatkan ibadah salat, lalu ketika hendak sholat kosong hatinya dari niat padahal sudah niat sebelumnya di rumah, itu sah sholatnya. Ketika membaca takbir dia tidak berniat karena sudah niat sebelumnya. Nah kalau menurut pendapat mayoritas ulama sholatnya tetap sah. Karena yang namanya niat tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan saya tegaskan Pak, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, niat itu amalan hati. Melafadzkan niat itu bukan bagian dari rukun sholat, tapi sifatnya hanya membantu saja sebelum sholat kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi intinya kalau mayoritas ulama menegaskan tidak disyaratkan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Bahkan Pak, sebagian ulama seperti mazhab Hambali mengatakan kalaupun niatnya muncul setelah takbir nggak ada masalah. Ya kalau niatnya muncul setelah takbir. Jadi kalau misalnya begini Pak, ya kita datang ke masjid Allahu Akbar, baru muncul niat kita mau sholat zuhur, itu sah kalau dalam mazhab Hambali. Ya karena bagi mereka tidak disyaratkan bersamaan dengan takbir. Makanya biasanya pendapat yang seperti ini Pak, cepat membaca takbirnya. Ya Allahu Akbar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah kecuali niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Maka ketika kita berniat Pak, ya misalnya dalam hati mengatakan usolli fardhu zuhri, itu biasanya agak lama Allah, nah sambil meniatkan di dalam hati. Nah karena dalam mazhab Syafi'i harus bersamaan dengan niat. Ya istilahnya adalah muqaranatun niyah ma'at takbir. Ya membersamakan niat dengan takbir ya. Baik, ini sebenarnya diperselisihkan ya, tapi sebaiknya kalau menurut saya ya sesuai dengan mazhab Syafi'i kalau bisa dihadirkan niat ketika kita membaca takbir ya. Baik, yang kedua dan yang ketiga wajib dilafadzkan dengan lisan. Maka tidak sah takbiratul ihram kalau hanya dalam hati saja. Setelah niat misalnya takbir dalam hati nggak sah. Harus dilafadzkan dengan lisan. Nah, walaupun kalau melafadzkan dengan lisannya tergantung ya, apakah dia imam atau makmum misalnya atau jahri atau sirri, nanti ini nggak ada masalah. Yang penting dilafadzkan. Dan yang kedua, dilafadzkannya itu harus dalam kondisi berdiri, khusus bagi yang mampu.
Jadi kalau kita misalnya mau sholat Pak, takbirnya dari duduk, kemudian berdiri, nggak sah. Gitu ya. Jadi pas duduk, Allahu Akbar baru berdiri, ini nggak sah. Jadi harus apa? Takbir itu dalam kondisi berdiri. Termasuk ini juga harus kita ingatkan Pak, ketika masbuk. Nah ini juga kadang banyak yang bisa jadi keliru. Ya ketika masbuk karena ingin mendapatkan rakaat imam, tiba-tiba langsung rukuk sambil takbir. Nah ini nggak boleh. Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh. Jadi berdiri dulu dengan sempurna, Allahu Akbar baru rukuk. Kalau memang ingin cepat mendapatkan rakaatnya imam, ya. Jadi disyaratkan dengan lisan dan juga disyaratkan dengan berdiri. Dasarnya apa? Hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kata Nabi SAW, jika engkau sudah berdiri untuk mendirikan sholat, barulah baca takbir. Qumta di sini mendirikan sholat atau berdiri, ya. Ketika kita hendak sholat maka bacalah takbir. Jadi disyaratkan pertama Pak, bacalah, berarti diucapkan dengan lisan. Yang kedua, dilakukan dalam kondisi berdiri. Nah ini syarat kedua dan yang ketiga. Dan syarat yang keempat, wajib berbahasa Arab. Jadi gak boleh Pak kita sholat misalnya Allah Maha Besar. Nah ini gak boleh. Gak boleh. Atau pakai bahasa-bahasa lain ya. Karena di sini kebanyakan ulama mengatakan kecuali mazhab Hanafi mazhab Hanafi Pak. Kalau mazhab Hanafi mereka memang ada sedikit pendapat mereka yang di sini agak menyelisihi mayoritas, boleh menggunakan bahasa Persia bagi yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab. Ya, atau bahasa-bahasa di luar bahasa Arab bagi yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab. Mungkin karena ada masalah di lisannya. Tapi sih umumnya Pak mau etnis apapun biasanya mudah membaca takbir. Ya, jadi intinya harus berbahasa Arab. Ya, bahkan sebagian ulama jamaah sekalian ada juga yang membatasi harus lafadznya Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan bahasa Arab yang memiliki makna yang sama tapi bukan Allahu Akbar. Misalnya begini Pak, Akbar itu artinya maha besar. Di antara sinonim katanya dalam bahasa Arab adalah a'zam. A'zam itu juga artinya maha besar. Nah, maka kata para ulama tidak boleh mengucapkan Allahu a'zam, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena perintah Rasulullah adalah fakabbir, baca takbir. Jadi harus Allahu Akbar, ya. Nah, ini syarat dari sahnya takbiratul ihram. Baik, yang terakhir adalah masalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, sekarang mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Pertama, jamaah sekalian, semua ulama sepakat mengangkat tangan ketika kita membaca takbiratul ihram hukumnya sunnah. Dia bukan rukun sholat, dia bukan wajib sholat, ya. Intinya kalau misalnya pun tidak mengangkat nggak ada masalah. Yang penting membaca Allahu Akbar. Namun dalam mazhab Hanafi, kalau dia sengaja meninggalkannya dalam waktu yang lama, akan bisa jatuh kepada dosa karena menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun ini hukumnya tidak menjadi rukun sholat Pak, tetapi Rasul tidak pernah meninggalkannya. Nah maka tetap kalau bisa kita lakukan. Tetapi yang jadi masalah begini jamaah sekalian, kalau kita bertanya mengangkat tangan itu kapan? Ketika kita kaitkan dengan membaca takbir. Nah dalam hal ini ada 3 cara antara hubungan mengangkat tangan dengan membaca Allahu Akbar. Ada 3 cara. Cara yang pertama, mengangkat tangan bisa dilakukan sebelum membaca takbir. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu ketika beliau hendak mendirikan sholat, mengangkat tangannya sampai ke bahu, baru baca takbir. Jadi kalau hadis berdasarkan hadis ini Pak, maka caranya begini, ngangkat dulu, Allahu Akbar. Ngangkat dulu, Allahu Akbar. Ini hadis yang pertama atau cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga ya takbir itu dibaca bersamaan dengan mengangkat tangan. Hadisnya juga sahih riwayat Imam Bukhari, di mana Ibnu Umar bercerita, iftatahat takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Rasulullah SAW itu memulai ibadah sholat dengan membaca takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi saat mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, mengangkat tangannya itu setelah takbir. Berarti takbir dulu baru mengangkat tangan. Ya, ini juga hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, di mana Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu berkata, ya, atau dia melihat Nabi SAW salat, rafa'a yadayhi hina dakhala fis salati kabbar, bahwa beliau melihat Rasulullah mengangkat tangannya dalam salat, baru setelah itu membaca takbir. Jadi kalau berdasarkan 3 hadis ini Pak, ada 3 cara membaca takbir yang terkait dengan masalah mengangkat tangan.
Ya, pertama adalah baca takbir dulu, Allahu Akbar, baru ngangkat. Yang kedua adalah bersamaan Allahu Akbar, dan yang ketiga ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Nah, ini ada 3 cara ya. Dan insya Allah Pak, semua tata cara ini benar di dalam ibadah sholat. Dalam arti ini adalah kemudahan dalam Islam ketika kita berbicara dalam masalah takbir sholat. Tetapi yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, mana di antara 3 praktek ini yang paling afdol menurut para ulama? Jadi semua ulama sepakat ya, manapun cara yang kita ingin gunakan itu sah. Hanya saja apa yang paling afdol di antara 3 cara ini? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kalau mayoritas ulama mensunnahkan bersamaan Allahu Akbar. Itu menurut pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi malah afdolnya sebelum takbir, ngangkat dulu Allahu Akbar. Nah, jadi kalau mayoritas ulama Allahu Akbar, kalau mazhab Hanafi ngangkat dulu Allahu Akbar ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan Pak, 3 cara yang tadi disebutkan dalam hadis semuanya sahih, manapun yang mau kita lakukan silakan. Hanya saja ini terkait dengan mana yang paling afdol ya. Dan ini yang hukum pertama. Nah, yang terakhir sebagai penutup ya, posisi tangan. Nah, sekarang posisi tangannya bagaimana ya? Ini bukan posisi tangan di sini Pak, posisi tangan ketika mengangkat ya. Yang saya maksud di sini posisi tangan ketika kita mengangkat tangan ya. Nanti kalau posisi tangan ketika kita letakkan di dada atau di perut, kita akan bicara dalam konteks saat berdiri. Nah, ini kan bersamaan dengan membaca takbir. Nanti ketika berdiri baru ada posisi tangan tersendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah posisi tangan ketika kita membaca takbir. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Dalam hadis yang juga dua-duanya sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan yang satunya riwayat Muslim, di mana Rasulullah kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Bahwa Nabi SAW itu meletakkan tangannya di sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu Allahu Akbar ketika beliau memulai salat. Nah, ini hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua dalam hadis Wa'il bin Hujr riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW itu diceritakan rafa yadayhi nadakhala fis salati wa kabbar wa safahuma hiyala udunaihi. Bahwa Rasulullah ketika baca takbir itu mengangkat tangan sejajar dengan telinganya. Jadi ada 2 cara untuk mengangkat tangan. Pertama adalah sampai bahu, kedua sampai telinga ya. Nah, tapi Pak, sama seperti kita bicara tentang 3 cara masalah mengangkat tangan bersama dengan takbir, mana yang paling afdol? Artinya jamaah sekalian, mau mengangkat tangannya sampai telinga ataupun sampai bahu semuanya benar, nggak ada masalah ya. Tetapi para ulama menegaskan mana yang paling afdol. Maka dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dianjurkan lebih utama adalah sebatas bahu. Jadi mayoritas ulama mensunnahkan sebatas bahu. Allahu Akbar. Ini mayoritas ulama. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan dibedakan antara laki-laki atau perempuan. Kalau untuk laki-laki sampai ke telinga, tapi kalau untuk perempuan sampai bahu. Karena kalau misalnya sampai ke telinga Pak, terkesan khawatir nanti terlalu membentuk lekukan tubuh wanita. Maka disunnahkan kalau perempuan hanya sampai ke bahu. Nah, ini dalam mazhab Hanafi dibedakan laki-laki dengan perempuan. Sedangkan dalam mazhab Hambali mereka mengatakan tidak ada cara yang lebih utama antara 2 cara tadi. Mau manapun yang mau digunakan silakan saja. Kalau dalam mazhab Hambali. Nah, jadi intinya ini sebenarnya perdebatannya dalam masalah yang paling afdol saja ya. Dan yang terakhir, maaf tadi saya sebutkan yang terakhir ya. Ini masih satu lagi yang terakhir, disunnahkan ketika kita mengangkat tangan di dalam sholat itu telapak tangan terbuka dan sedikit renggang. Telapak tangan terbuka dan sedikit renggang ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Tirmizi dan Baihaqi bahwa Rasulullah itu idza kabbara lis-salati nasyara asabi'ahu. Rasulullah itu ketika salat beliau merenggangkan jari-jarinya. Nah, apakah saya bahu atau sampai telinga, makanya direnggangkan. Jadi salatnya jangan begini Pak. Walaupun salat begini sih nggak membatalkan ya, hanya saja dia menyelisihi praktek sunnah Rasulullah SAW. Jadi agak direnggangkan dan juga dibuka. Kalau soalnya begini Pak, misalnya ada orang yang maafnya tangannya ada masalah, akhirnya tidak dibuka telapak tangannya, digenggam. Allahu Akbar misalnya. Sah nggak sholatnya Pak? Allahu Akbar. Ya sah saja sholatnya, nggak masalah gitu. Karena ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan tidak diamalkannya sunnah sholat tidak membatalkan sholat. Tetapi dengan catatan seperti kata Imam Ad-Dardir Al-Maliki, beliau mengatakan ya tidak boleh dengan niat lit talaub, tidak boleh dengan niat bermain
bermain-main. Jadi kalau misalnya begini sholatnya dalam rangka bermain-main Pak, itu malah batal sholatnya karena niat bermain-main tadi. Tapi kalau misalnya karena sebab tertentu dia tidak bisa merenggangkan tangannya atau jari-jarinya, maka tidak ada masalah karena hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah jadi sunnahnya adalah seperti itu, dibuka telapak tangannya dan kemudian disedikit renggangkan. Ya. Baik, ini praktek di dalam kita membaca takbiratul ihram sekaligus mengangkat tangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan bagaimana perdebatan ulama di antaranya yang juga harus kita pahami bahwa ada banyak praktek terkait dengan hal tersebut. Boleh di mana saja kita mengamalkannya atau bagaimana saja mengamalkannya, hanya saja memilih di antaranya untuk konsisten dalam ibadah biasanya lebih baik agar kita tidak terbingungkan di dalam melaksanakan ibadah sholat ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya mas kalian yang dimuliakan Allah. Mungkin waktunya juga sudah habis. Atau masih ada yang mau bertanya Pak sebelum kita tutup? Nggak ada? Waktunya udah habis ya? Udah habis belum waktunya? Tadi udah tanda. Oh ya, silakan. Baik, kalau yang dimaksud tidak dibaca ini adalah bacaan sunnah, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud tidak menggerakkan mulut, tidak membaca yang rukun Pak, sholatnya itu tidak sah. Ya, tidak dilihat mau dia seorang ulama atau bukan. Karena kita bicara dalam konteks menilai seseorang lewat aturan syariat. Ya, masalah nanti kemudian dikaitkan dengan masalah apakah dia sedang bertasawuf atau tidak, ya itu urusan lain ya. Kita menilai seseorang itu adalah apakah dia sesuai dengan aturan syariat atau tidak. Nah dalam hal ini para ulama semuanya bersepakat bahwa untuk bacaan-bacaan yang hukumnya rukun, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, ya apalagi yang rukun Pak. Dan yang terakhir rukun ketika kita duduk tahiyat akhir, membaca sholawat dan membaca tahiyat sekaligus salam di penutup sholat, semuanya harus disuarakan atau dilafatkan ya dengan menggerakkan mulut. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya kami mengetahui bacaan-bacaan salat Rasulullah dengan melihat gerakan jenggotnya. Artinya Pak, kalau jenggot itu bergerak, mulut bergerak nggak? Ada nggak orang yang bisa menggerakkan jenggot tapi mulutnya nggak gerak? Ya bisa sih, palanya gini-gini bisa. Tapi maksudnya kan pasti jenggot digerak karena mulutnya bergerak gitu ya. Nah jadi berdasarkan riwayat Abu Hurairah ini, maka ya hakikatnya sholat itu adalah af'alun wa aqwal, perbuatan dan ucapan. Dan ucapan adalah dengan ditandakan menggerakkan mulut. Ya saya tidak mengetahui ini sang ustaz atau sang gurunya itu seperti apa. Tapi intinya kalau menurut kajian fikih, tidak sah sholat kalau tidak digerakkan mulutnya tersebut, khusus ya Pak ya, untuk bacaan-bacaan yang dikategorikan rukun. Tapi kalau misalnya tidak digerakkan bacaan sunnah, tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud misalnya ya, boleh nggak? Ya nggak masalah, karena hukumnya adalah sunnah. Atau kita baca doa dalam kondisi sujud dalam hati kita, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang penting yang harus dijaga adalah jangan tidak melafadzkan apa yang dikategorikan rukun sholat. Ya, dan rukun sholat itu tidak banyak dalam lafadznya, cuman takbiratul ihram, baca surah al-fatihah, dan nanti ketika kita duduk tahiyat akhir untuk membaca tahiyat dan sholawat serta ditutup dengan salam. Adapun bacaan duduk tahiyat awal Pak, itu pun tidak wajib. Ya. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan diganti dengan sujud sahwi kalau memang tidak terbaca gitu ya. Tapi pada dasarnya itu bukan rukun sholat yang kemudian membatalkan ibadah sholat ya. Nah, jadi sekali lagi wajib digerakkan untuk rukun sholat ya. Baik, ini juga bukan hanya guru atau siapa ya, bahkan banyak juga masyarakat awam Pak ya. Allahu Akbar, mulutnya mingkem gitu, dia nggak ngapa-ngapain. Nah ini nggak benar sebenarnya ya. Jadi tetap harus digerakkan untuk menunjukkan dia membaca rukun-rukun tersebut ya. Baik, mungkin seperti itu ya. Kita cukupkan, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat, dan insya Allah setelah takbir, jika diberi kesempatan nanti kita akan melanjutkan dengan aktivitas saat kita berdiri Pak. Ya, ini aktivitas saat kita berdiri banyak sebenarnya, dari sejak doa iftitah sampai kita hendak mau ruku. Ya, nah itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.